Shalom saudaraku, saya mau baca di Amsal 30 ayat 8-9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kalau Tuhan segalanya, apakah kita sanggup doa seperti ini? Tuhan, paling enggak jangan biarkan aku terlalu kaya, sehingga aku sombong sampai lupa Tuhan. Atau jangan biarkan aku terlalu miskin sehingga aku mempermalukan nama Tuhan. Banyak orang terjebak dengan cinta uang. Orang bisa ninggalin Tuhan karena uang. Dan dari kekayaan orang bisa menghalalkan segala cara. Maka Yesus gak pernah membuat perbandingan dirinya dengan apapun selain mamon. Karena manusia paling sering kalahnya dengan mamon. Lebih baik hidup sederhana, tapi kita punya Allah, daripada kita kaya melupakan Sang Pencipta. Kalau hari ini ada yang susah ataupun hidupmu sederhana atau mungkin pas-pasan, jangan kecewa sama Tuhan. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak sayang. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar doa-doa kita, tidak peduli. Bahkan Tuhan itu hidup, Maha Tahu. Kita belajar seperti Yesus yang selalu berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Mungkin ada orang bilang, ya itu sudah nasib, ataupun karena kamu bisa berbicara seperti ini, karena kamu tidak merasakan orang yang jatuh, yang hidupnya di dalam kesusahan. Ini semua saya alami. Saya pernah jatuh dan di titik nol, di titik paling terendah. Di saat saya terima Tuhan Yesus, keluarga saya menjauhkan saya. Keluarga saya membuang saya, bahkan saya tidak diperdulikan. Di saat saya terima Tuhan Yesus, banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak proses yang saya jalani. Memang saya tahu kalau ikut Tuhan Yesus itu tidak seperti kita melihat orang yang diberkati Tuhan hidupnya enak. Proses itu ada. Tuhan bilang, siapa yang ikut Tuhan Yesus harus siap memikul salib. Saya pernah di titik nol. Saya tidak pernah hidup gelandangan. Saya pernah berjualan di pasar, bahkan saya mencari uang untuk sesuap nasi di pasar. Saya menjadi kuli, apapun yang disuruh orang demi sesuap nasi saya lakukan. Saya punya anak saya harus saya kasih makan. Di saat saya gak punya uang, saya diusir sama yang punya kontrakan. Kami teluntang lantung, mau pulang ke rumah orang tua mengancam, kalau kamu balik lagi ke agama yang lama, orang tua nerima, asal saya harus kembali. Di situ suatu dilema buat saya. Apakah saya harus meninggalkan Tuhan Yesus karena saya tidak mempunyai tempat, saya butuh pertolongan, yaitu orang tua saya. Ataupun saya harus bertahan seperti gelandangan. Manusia tidak memperhatikan saya. Lingkungan saya mungkin menghina. Bahkan teman-teman gereja, teman-teman
yang dulu dekat mungkin menjauh karena saya tidak punya apa-apa. Mungkin saya takut untuk minta pertolongan. Kalau bukan karena kelemahan saya, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, mungkin saya sudah tinggalkan Tuhan Yesus. Mungkin saya udah bilang, ya mama aku balik. Mungkin mama saya welcome karena saya anaknya. Tapi di saat itu saya harus memilih, apakah saya harus tinggalkan Tuhan Yesus, apakah saya harus bertahan di dalam kesusahan, di dalam kepahitan. Itu dilema buat saya. Pada waktu itu saya juga baru percaya Yesus. Saya di situ baru mengenal Yesus. Saya di situ baru menemukan kasih mula-mula. Tapi Tuhan memberikan aku kekuatan. Tuhan memberikan aku suatu kekuatan yang baru. Di balik kelemahanku, disitulah Tuhan bekerja di dalam hidupku. Sehingga aku tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Sehingga aku berdoa, aku mengandalkan, aku serahkan. Sampai aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak sanggup, aku angkat tangan. Terserah Tuhan aku mau jadi apa. Terserah Tuhan aku mau seperti apa. Karena aku udah gak sanggup Tuhan. Disitulah Tuhan menolong saya. Banyak perkara yang Tuhan kerjakan buat saya. Banyak pertolongan Tuhan yang saya dapatkan pada waktu itu. Puji Tuhan, sampai detik ini saya tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Kalau emang cawan itu yang harus saya minum, pasti saya minum. Kalau memang itu kehendaknya Tuhan. Kalau memang proses seperti itu yang saya harus jalani, saya jalani. Karena saya juga tahu, di balik begitu proses yang tidak enak, di balik kesusahan saya, pergumulan saya, disitulah karya Tuhan bekerja. Disitulah saya lihat pertolongan Tuhan. Saya lihat karya Tuhan di dalam hidup saya. Dari saya titik nol sampai saya tidak punya apa-apa, sampai saya menjadi gembel, sampai saya tidak mempunyai tempat tinggal, luntang-lantung, stres, rasanya mau mati, rasanya saya udah mau akhiri hidup saya. Tapi Tuhan tolong saya. Akhirnya step by step kehidupan saya dipulihkan. Saya diberkati Tuhan. Tadinya saya tidak mempunyai pekerjaan yang menetap. Akhirnya Tuhan kasih kerjaan. Tuhan berkati. Tuhan pelihara hidup saya. Sampai hari ini anak saya dan hidup saya, kami berdua, walaupun saya single parent, saya ini tidak mempunyai suami, saya hidup berdua sama anak saya. Bukan karena manusia, bukan karena pertolongan siapapun, tapi Tuhanlah yang menolong saya. Tuhanlah yang memberikan saya nafkah, rezeki, kesehatan, kekuatan, sehingga saya juga bisa sekolahkan anak saya sampai sarjana, sampai kuliah. Kini anak saya sudah bekerja. Dulu saya ngontrak, saya diusir, gak bisa bayar rumah. Tapi puji Tuhan, sekarang saya sudah punya rumah. Saya sudah beli rumah. Ini semua karena berkat Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan, karena kita berseru ya Aba, ya Bapa. Semua karena Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Berharaplah terus kepada Dia. Karena di dalam kelemahan kita, disitulah Tuhan bekerja. Haleluya. Amin.